menempa diri bersama kami semua, rela meluangkan waktunya. Yang pertama, seseorang yang juga sahabat saya, seseorang yang selalu mengingatkan saya ketika saya lupa, seorang yang selalu memberi input dan advice. Sebagai pawit, kecintaannya terhadap sinema telah dia tuangkan di sini sekali lagi. Chico Kurniawan. Orang ini sudah saya lihat karyanya semenjak beberapa film lalu, di mana dia selalu mau mencoba peran-peran yang menantang. Hidupnya yang berpindah-pindah dari negara ke negara membuat dirinya banyak sekali memiliki pengalaman hidup, pengalaman emosi, pengalaman jiwa. Bekalnya sebagai seorang aktor telah membantunya dalam merumuskan karakter-karakter di film ini. Saya bersyukur bekerja bersama dia. Sebagai Ananto, Brian Domani. Untuk melamarnya bermain di film ini, saya menggunakan bahasa Prancis presentasinya, dan kemudian saya tumbuh bersama suara orang ini. Suara orang ini sangat kuat karena setiap kali saya berangkat ke sekolah dulu, selalu diputarkan lagu-lagu dari beliau. Hanya ada satu orang yang saya pikirkan untuk suara sekuat ini, menjadi seorang guru, menciptakan mantra, dan mantra yang menghipnotis. Sebagai guru asri, Anggun. Saya juga seumuran dengan orang ini. Saya tumbuh melihat filmnya pada saat dia kecil, berjudul Untuk Rena. Dan di film Untuk Rena tersebut yang menyutradarai juga salah satu guru saya, yaitu Mas Riri Riza. Lalu beliau juga bermain di film Sang Pemimpi, di mana pada saat itu dia menjadi idola untuk teman-teman satu SMA saya. Saya tumbuh bersama lagunya sangat meneduhkan, dan untung sekali saya ada kesempatan bekerja bersama dia pertama kali di film ini. Saya sempat starstruck waktu pertama ketemu, tapi untungnya kok ya mau untuk dia untuk melakukan gerakan seperti lintah, seperti kodok. Kok ya dia mau, padahal dia seorang putri. Sebagai Laksmi Maudy Ayunda. Kali kedua saya bekerja bersama laki-laki ini. Sebelumnya di Budi Pekerti, dia mendobrak karakternya sebagai seseorang yang sangat berbeda dengan tokoh Muklas. Dan kali ini mendobrak karakternya sangat berbeda lagi, menjadi seseorang yang bermati raga, terhanyut dalam obsesi dan ambisi. Bersama orang ini, script continuity saya sampai bilang, Mas, orang ini kalau kita ganti angle kamera manapun, dialognya sama persis, bisa hafal, blockingnya sama persis, beatnya semua sama persis. Hanya dia yang memiliki fotografi memori sekuat ini, karena kecintaannya terhadap film, terhadap sinema, terhadap keaktoran sudah ditempa sejak zaman dia kecil. Dan saya sangat senang sekali kali kedua saya bisa bekerja bersama beliau sebagai Bayu Angga Yunanda. Inilah jajaran aktor kita. Kali ini kita bisa berkumpul berlima. Mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Yes, ini dia para guest sudah rekam, kita foto bareng dulu. Boleh lebih merapat sedikit lagi. Kita, yes, misalnya mikrofonnya muter. Oke, kita boleh lihat ke sebelah. Oke, geser sedikit dulu sebelah kanan, dikit lagi, cukup. Oke, geser kanan dikit, cukup. Oke, cukup. Kita lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri, boleh dilihat sebelah kiri. Teman-teman guys, lihat sebelah kiri. Teman-teman media di sebelah kiri. Silakan di sebelah kiri. Oke, silakan teman-teman media di sebelah kiri. Aman, di tengah sekarang. Di tengah. Ada official fotografer kita di tengah. Oke, sebelah kanan sekarang. Di sebelah kanan. Sebelah kanan. Teman-teman media di sebelah kanan silakan. Baik, boleh kita menghadap ke tengah lagi, namun kita juga ya silakan untuk bersama dengan official fotografer kita di tengah.
Baik juga kita mengundang jajaran produser untuk bersama dengan para cast. Ada Siara Tamiharja, Iman Usman dan juga Amalia Rusli untuk bersama dengan para cast dan sutradara dari film Para Prasuk untuk berfoto bersama. Kita mulai lihat sebelah kiri dulu, silakan sebelah kiri, silakan teman-teman di sebelah kiri, sebelah kiri, oke. Di tengah sekarang, di tengah. Baik, sebelah kanan sekarang, sebelah kanan, di sebelah kanan. Sebelah kanan aman teman-teman? Oke, terakhir di tengah lagi, silakan di tengah. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1. Baik, berikan tepuk tangan dong teman-teman. Dan kita akan lanjut ngobrol bareng dengan para cast dan juga jajaran filmmaker dari film Para Prasuk untuk kita ajak ngobrol, dan nanti teman-teman media juga disiapkan pertanyaan-pertanyaannya terkait film Para Prasuk yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa oleh sutradara kita, oleh Mas Regas. Gimana proses luar biasanya totalitasnya dari jajaran cast di film Para Prasuk, dan akhirnya kabar baik yang ditunggu dirilis ya Mas Regas ya hari ini ya. Senang ya bisa merilis sesuatu ke teman-teman media setelah menahan sekian lama. Kita sudah menahannya dari bulan apa, Mas? Juli. Dari bulan Juli. Dari bulan Juli ditahan sampai bulan. Karena harus konfidensial. Yes. Ya. Ini sebenarnya agak mengagetkan waktu itu karena ya kita udah plan apa gitu ya segala macam, tiba-tiba suatu hari dapat email bulan Juli Sundance ngabarin kita pengen Para Prasuk world premiere dan compete di sini. Terus kita bingung, lah kan festivalnya masih Januari. Ini jarang banget orang ngasih tahu udah berbulan-bulan sebelumnya. Padahal pendaftarannya sendiri tuh ditutupnya masih kayak bulan Oktober gitu. Jadi kita yang menganggap itu sebagai komplimen lah, bahwa ternyata Sundance suka dengan film ini, dan kita coba cek jadwal dan segala macam. Yaudah deh, akhirnya kita putuskan ambil. Dan langsung meeting, jangan bilang dulu dari bulan Juli. Juli Agustus. Meskipun orang jadi nanya ya, kayak jadi nggak sih tayang filmnya gitu ya. Udah banyak. Ternyata ini jawaban. Ini dia jawabannya. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, persilakan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi terkait film ini. Dan silakan boleh dicari kursi masing-masingnya. Baik. Dan menariknya lagi teman-teman yang ada di sini, mungkin kita akan langsung ngobrol. Pertama mungkin ke Mas Regas. Ini kan tadi sudah diceritakan bagaimana dari Juli sudah dipindang dan terpilih dari 16 ribuan film yang mendaftar loh. Ini luar biasa. Dan akhirnya setelah 12 tahun tidak ada film Indonesia di Sundance, ini menjadi film pertama lagi di Indonesia. Koreksi di kompetisi. Di kompetisi, yes, di kompetisi lebih dari 10 tahun. Dan gimana Mas Regas perasaannya pada saat itu? Jadi pagi-pagi saya, karena kan waktu di Sundance itu kan 14 jam lebih lama. Jadi saya waktu itu lagi tidur, bangun-bangun kok ada email Sundance nih, apa lagi? Waduh, begitu tuh langsung saya telepon para produser saya gitu. Jadi langsung nggak mandi, jadi terlambat ke kantor, gara-gara harus langsung buru-buru balas emailnya tersebut ya. Saking deg-degannya dan kayak, ini mimpi nggak? Karena kan betul-betul bangun tidur. Tapi ya saya rasa karena kita semua menaruh energi yang sangat besar ke sini, jadi mungkin semoga bisa terdeliver dengan besar juga ke penontonnya. Amin, kan tinggal di bulan depan di Januari. Ya. Ada persiapan apa dari Mas Regas dan tim dari Para Prasuk? Lebih ke beli jaket musim dingin ya sebenarnya. Sama boot. Karena di sana itu minus 10. Oh iya. Sundance itu di tengah gunung salju di Park City, Utah. Ya. Disaraninnya bahkan mereka bilang ke sana tuh jangan lupa bawa boots karena bisa kepleset kalau ada es gitu ya. Jadi ini lagi nyari jaket musim dingin dan mungkin nyari tolak angin kan. Jadi persiapannya salah satunya itu ya, persiapan fisiknya juga disiapkan. Tapi ini kan baru ketemu lagi dengan teman-teman media akhirnya gitu ya, setelah ditunggu. Dan tadi sudah dijelaskan gimana keseruan selama proses syutingnya. Tapi kalau boleh diceritakan lagi Mas Regas, ide awal film ini tuh seperti apa dan risetnya seperti apa Mas Regas? Silakan. Iya, jadi saya itu film ini cukup personal karena mengulik soal obsesi gitu. Jadi soal orang tuh kalau kepada mimpi, punya satu mimpi, punya goal dan dia kayak pengen banget mencapai goal itu, dia semacam lupa ke orang-orang di sekitarnya gitu. Saya pernah mengalami fase itu waktu saya
SMA dan kuliah dulu gitu. Karena kecintaan saya terhadap film, saya sampai ngelembur, saya sampai begadang, terus lupa sama teman-teman, padahal ada janji sama teman-teman, janji sama keluarga gitu, ngedit segala macam hanya karena obsesi ini. Terus saya mikir apa ya untuk bisa menceritakan obsesi dan ambisi ini tapi dalam wujud yang bukan filmmaker. Masa bikin film tentang film pastinya kan sudah banyak. Nah, kemudian saya teringat gitu bahwa ketika kita terobsesi sama kan seperti kita terasuki gitu. Ada semacam diri kita terposes gitu. Nah, ada di Nusantara ini dan di dunia itu pesta kerasukan itu menjadi satu fenomena yang mungkin di kehidupan sehari-hari dekat gitu ya dengan kita. Ketika kita kehilangan kesadaran, berpesta gitu ya, dan kemudian kita ciptakanlah suatu cerita fiktif ini di mana seorang praseksi Bayu ini yang terobsesi dengan cara merasuki para pelamun tersebut masuk ke dalam dunianya, mentransfer ke alam sambetan, dan gara-gara itu dia jadi lupa orang-orang di sekitarnya, dia lupa keluarganya, lupa temennya karena obsesi ini gitu. Jadi menjadi cerita yang sangat personal. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk Mas Ilyas. Nanti kita ke Mas Ilyas lagi dari pertanyaan teman-teman media. Nanti kita ke jajaran produser. Mas Iman ini kembali memberikan gebrakan di perfilman Indonesia melalui Rekata Studio. Kita pengen tahu lebih dijelaskan lagi dari Juli, berarti sudah dipinang oleh Sundance dan mereka suka. Dan kita pengen tahu dari awal, kata pada saat bekerja sama dengan Regas dan juga tim dari para prasuk sudah mendesain apa emang kita harus world premiere Sundance akan menjadi pelama atau gimana sih, Mas Iman? Silakan. Terima kasih buat pertanyaannya. Tentunya enggak ya. Jadi maksudnya Regas dan teman-teman filmmaker lainnya pasti ketika berkarya kita selalu melihat bahwa ya tampil di mana di luar negeri atau festival itu ya sifatnya bonus aja gitu. Tapi ketika dibuat memang tujuannya adalah utamanya adalah buat penonton Indonesia gitu. Jadi ide cerita, kemudian bagaimana pengemasannya, elemen-elemen yang dibawa ke dalam filmnya pada akhirnya banyak berkaca ya pada fenomena budaya yang ada di Indonesia gitu. Bukan satu tempat, dua tempat, tapi ada banyak sekali. Jadi mungkin nanti kalau lihat filmnya nanti ketika sudah tayang mungkin akan agak bingung ini jadi budaya yang mana ya, daerah mana ya gitu, karena memang tidak bertujuan untuk mewakili satu kebudayaan tertentu gitu. Jadi bagi kami ya sekali lagi bahwa ya tampil di festival itu sifatnya ya is a compliment buat kita bahwa oh ternyata festival sekelas Sundance gitu ya, salah satu festival film terbesar di dunia itu mengapresiasi karya kami dan ingin memperlihatkan film yang kami buat dengan penuh cinta ini kepada dunia gitu. Jadi itu sebagai sebuah apa ya bonus aja lah gitu ya istilahnya gitu. Yes, dan kalau boleh jelaskan juga ke teman-teman media apa sih yang menjadi komitmen dari Rekata Studio di industri perfilman di Indonesia? Iya. Jadi kalau dari kami sih selalu di Rekata kita berpikirnya bagaimana caranya ya membuat film yang harapannya ya bagus gitu ya, punya standar tertentu, punya standar kualitas yang ingin kita jaga, tapi di sisi yang sama juga bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Mereka bisa mengerti apa pesan yang ingin disampaikan oleh film ini lebih dari sebagai sebuah karya seni. Oke, saya nonton film, saya terhibur, saya senang, saya apapun elemen perasaan yang dimiliki gitu ya, tapi juga lebih dalam lagi adalah ya bisa memang ya menyentuh hati penonton gitu. Jadi bisa dinikmati oleh masyarakat, dan itu yang mungkin kita coba lakukan ya dari Penyalin Cahaya, Budi Pekerti sampai akhirnya sekarang di film ketiga Para Prasuk gitu ya, dan harapannya di karya-karya mendatang pun yang akan dibuat oleh Rekata juga bisa tetap menjaga komitmen yang sama gitu. Ya, itu dia. Terima kasih Mas Iwan untuk penjelasannya. Kita ke Mbak Sierra Tomihar ya. Mbak Sierra ini menarik karena ternyata produksi film ini tuh ada juga kolaborasi tidak hanya Indonesia tapi internasional, melibatkan dari Singapura, Prancis dan juga Taiwan. Nah, boleh dijelaskan terkait kolaborasi ini Mas Sierra dengan teman-teman media? Silakan. Selamat siang semuanya. Sebenarnya dari awal itu sama seperti film-film lain, maksudnya kan kayak tadi Rega sudah cerita, pasti awalnya dari keresahan pribadi. Lalu kita mulai riset, kita mulai kegiatan persiapan. Beruntungnya kami ketemu partner-partner yang punya visi yang sama dan sama-sama pengen bikin cerita yang bagus. Betul ada beberapa negara yang ikutan co-production untuk judul ini. Ada Singapura lewat Momo Film, ada juga Prancis oleh Code Modern. Tolong diperbaiki ya, dan bangun ininya
pronunciation jelas saya. Juga ada dari Taiwan, A Few Images. Bersama-sama kita mulai deh itu proses persiapan. Dan kami juga sangat beruntung karena kita coba waktu itu ikutan project market di Busan Asian Project Market, salah satu project market untuk film yang terbesar di Asia. Dan beruntung banget juga di-recognize setelah sesi pitching kita mendapatkan hadiah dari CJ ENM Award. Wow. Jadi ya beruntung banget sih dapat dibantu sama teman-teman yang punya visi yang sama gitu. Udah gitu ketika kita mulai masuk post production, kita juga iseng lagi apply ke sebuah inisiatif dari Purin Film. Dan akhirnya kita malah mendapatkan post production grant dari Purin ini gitu. Jadi udah dapat CJNM Award, pas post production dapat lagi dari Purin, itu kita thankful banget juga sih. Wow, karena kan ini banyak tahapan-tahapan dari mulai pre-production, production, dan post-production ya. Kalau Mas Ira boleh ceritakan di mana part mana yang paling menantang dari perjalanan panjangnya para Prasuk di pasca, di production atau pre-production ya, silakan. Sebenarnya semuanya sama menantangnya. Wah, jawabannya kayak PR gitu ya, semuanya sama menantangnya. Sebenarnya kalau di pre-production kan kita termasuk masa development ya, jadi masih bisa ngarang bebas tuh kayak Regas maunya nanti ada kupu-kupu dan ada bunga-bunga, berapa truk ya, berapa truk gitu. Itu masih bebas banget, tapi begitu mulai produksi, nah itu kan mulai dimana kita harus benar-benar mengukur secara realistis apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa lakukan, apa yang harus kita coret. Jadi untungnya kita masih berteman baik sampai sekarang. Proses kolaborasi masih Perdebatannya cukup sengit. Obrolannya. Minta penonton 200, dikasihnya 150. Wah, kita nawar aja. Iya, kerjanya nawar, renggang-renggangin dikit biar kelihatan agak rame ya guys gitu. Iya, jadi mungkin dari sini produksi termasuk salah satu film yang cukup menantang karena ada 3 dunia yang tadi Rega sudah cerita juga, ada alam halusinasi, ada alam realita, dan ada alam di mana kita harus portray alam di kepalanya Bayu gitu. Jadi satu film alamnya aja ada 3 ya guys. 3 alam. 3 alam, jadi mewujudkan itunya ya dari tiap pre-production, production, dan post-pro-nya pasti ada challenge masing-masing. Betul. Yang nantinya makin gak sabar berarti penonton-penonton di Indonesia akan melihat. Terima kasih, tepuk tangan dong Mbak Siana, thank you. Kita kan sama Amalia Rusdi, Amalia kita juga pengen tahu dari Amalia ini kan akan juga segera tayang di Indonesia, nanti akan di Sundance. Harapannya kalau dari jajaran produser, teman-teman penonton tuh akan merasakan apa sih setelah menyaksikan para Prasuk ini? Silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Dias. Harapannya dengan menonton film ini kita bisa merasa apa yang telah disampaikan oleh Regas Banutija sendiri, apa yang ada dari isi hatinya yang kita juga filmmakers coba memvisualisasi idenya menjadi sesuatu yang lebih hidup dan bisa dinikmati oleh semuanya ya. Yes, iya. Jadi makin gak sabar, tapi untuk hari ini yang diumumkan baru untuk ke Sundance ya teman-teman, sabar dulu ya. Baik. Soalnya harus di sana dulu pertama. Betul. Kita sih maunya langsung aja ya. Iya. Gak bisa kan? Berarti ada rahasia yang udah boleh di-spill, ada rahasia yang masih dijaga dulu. Tadi sebenarnya pas dengan presentasi agak deg-degan sih. Ini udah diceritain semua belum ya? Oh belum. Karena kayak masih banyak hal-hal yang kayak belum Masih 5%-nya doang. Oh, iya. Itu Makanya iya. kita merasa, oke ini sahabat banyak yang diceritain ya. Terang sih banyak yang belum. Oke. Jadi hari ini cintanya ada di sini ya. Baik, terima kasih. Kita ke jajaran cast. Yang pertama mungkin kita akan ke Angga Yunanda. Nah, kembali bekerja sama dengan guest ya kan, dan kali ini gimana ya? Apa yang paling membedakan dari dimensi karakter eksplorasi seorang Angga Yunanda seperti apa di para Prasuk ini? Silakan. Wah, selamat siang teman-teman semua. Pastinya kayaknya kalau bekerja sama bareng sama Karegas tuh nggak pernah gampang sih. Kayak pasti kayak tantangannya tuh kayak melewati atap gitu, kayak susah banget, dan itu yang aku rasakan di film pertama bekerja sama dengan Karegas dan film kedua kali ini gitu. Dan aku sangat
beruntung banget, terima kasih banyak Karegas udah mempercayakan aku untuk berada di filmmu yang sangat luar biasa. Meskipun disiksa. Disiksa. Tapi yang kedua ini cukup berbeda gitu Kak dari yang pertama di Budi Pekerti gitu, karena perjalanannya itu cukup panjang gitu ya. Seperti kita kurang lebih 3 bulan juga untuk latihan mulai dari fisik gitu ya, karena aku bersama dengan coach tarinya Kak Siko itu harus belajar untuk lebih luas lagi gitu ya, karena ada banyak elemen-elemen hewan juga yang aku lakukan, nggak cuma Laksmi Maudi, nggak cuma Maudi gitu ya, aku harus kayak melintang melata gitu. Jadi mungkin sedikit teaser kayak kalau lihat di teaser posternya itu kenapa tuh begitu gitu. Jadi supaya kenapa itu? Jadi nanti ada banyak lah kalian akan melihat aku yang sangat berbeda gitu di film ini. Latihan perut yang lo. Latihan perutnya sangat luar biasa. Boleh diberikan lebih spesifik gimana latihan perut tuh gimana? Karena geraknya cuma pakai perut Pak. Iya. Iya. Jadi nggak pakai tangan, nggak pakai kaki, pakai perut. Tuh bayangin gimana tuh caranya. Susah banget. Terus aspal. Betul. Ya udah lecet di mana-mana aman, nggak apa-apa. Demi Regas Banut aja. Terus kamu namakan? Yang susahnya lagi juga ya alat musik tadi gitu, karena masing-masing dari cast kan ada alat musik khusus gitu yang kita lakukan di film ini gitu. Kalau aku bagian slompret dan itu cukup sulit gitu, karena pas syutingnya pun kita ngelakuinnya itu real gitu, bukan kayak lip sync gitu. Jadi beneran kita akan mainkan secara live gitu saat proses syutingnya gitu. Jadi itu tantangan yang cukup berat sih. Tapi overall ini pengalaman yang sangat menyenangkan, seru banget, dan ini aku melihat sisi yang berbeda lagi dari Karegas gitu. Ya, setuju. Mas Regas mau nambahkan silakan. Apalagi slompret itu kan alatnya ada mouthpiece itu ya. Mouthpiece, Alat ya. kecil yang ditaruh di ujung yang harus direndam air hangat dulu. Betul. Jadi dia setiap kali nyampe kantor tuh dia menyeduh air hangat, kirain mau ngeteh, ternyata buat ngerendam si mouthpiece itu. Dan dia jadi kayak sahabatnya si slompret itu juga. Dan sebenarnya yang aku amaze adalah kan tadi latihan fisik melata ada, latihan musik slompret ada, tapi turbulensi emosinya Bayu ini kan juga naik turun. Betul, kan? betul. Jadi gimana waktu itu lo memadukan antara fisik sama emosi? Ayo, langsung ditanya di sini. Gimana tuh Kak? Waduh, itu emosinya emang salah satu hal yang paling sulit sih dari film ini gitu ya, karena mungkin kalian lihat mungkin fisik, terus kita ada banyak alat musik gitu ya, tapi ya namanya juga Karegas Banut aja gitu ya, nggak ada hal yang mudah gitu, termasuk dari sisi emosinya gitu, karena di sini juga mungkin kalau ngelihat Muklas gitu ya di Budi Pekerti gitu kan, kita bisa melihat jelas gitu ya gimana emosinya Muklas gitu ya tersalurkan. Nah kalau di sini tuh emosinya itu nggak melulu dari perkataan gitu ya, tapi dari fisik gitu, dari raut wajah gitu. Jadi itu yang termasuk panjang juga perjalanannya gitu. Jadi aku selalu suka proses kita reading gitu bersama Karegas, karena berasa sangat intim gitu ya. Kita ngelakuinnya panjang banget, terus Karegas tuh selalu banyak banget kita ngelakuin halnya tuh ya one on one gitu. Jadi kita tahu gitu sampai ke dalam banget kira-kira apa visi misi dari Karegas gitu. Wah, luar biasa paling sih. dalam dari sisi emosi gitu. Angga Yunanda, terima kasih Angga Yunanda. Tapi kalau ngajak ke Mas Regas sedikit, ada keyword khusus nggak untuk ngajak Angga Yunanda di Barang Rasek? Jadi saya waktu itu ngajak makan dia di restoran. Oke. Rayuannya dari mulai ngajak makan. Terus saya buka laptop, dia kan nanya, lagi ada project baru apa Kak? Ada nih, aku mau minta pendapat nih, ceritanya gimana sih? Oke. Gitu. Terus aku pakai slideshow foto-foto tentang orang kerasukan, tentang orang pesta gitu ya. Menurut lo pendapat lo endingnya gimana nggak? Pura-pura ini. Terus habis itu di ending, nah kalau orang mau kerasukan tuh punya alat namanya ini nggak? Aku bawa satu kotak gitu. Nah ini aku nggak tahu cara maininnya. Kamu tahu nggak caranya? Terus dia buka, ternyata bukan slompret melainkan suatu surat. Wih, So sweet. wah, manis sekali ya, peminatnya manis sekali. Suratnya tertulis, maukah kamu berlayar bersamaku sekali lagi? Siapa yang gak kelompok-kelompok Pak? Iya,
proses kan tadi kan. Iya, wah. Terus langsung dia bilang iya, untung aja diterima. Oh, jadi ada Tidak ada orang yang akan menolak ajakan. Nanti kita tanya ke Regas lagi gimana pendekatan ke yang lain. Yang lain. Enggak, tadi ada dengan ngajak makan belum dikasih tahu ternyata dipindah dengan cara dikasih surat itu ya. Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke Bang Anggun, tepuk tangan dulu untuk Bang Anggun. Ini adalah pertama kalinya seorang Anggun membintangi film panjang untuk di Indonesia. Dan ini dia, apa pertimbangan terbesar sehingga Bang Anggun, oke, aku ikut ke dalam film Para Prasuk garapan dari Regas Bandung Teja. Silakan Bang Anggun. Jadi begini, Langsung suaranya meneduhkan sekali. Selamat siang semua. Udah pada makan? Habis ini. Oh di sini, maaf nanyanya kebagian. Jadi aku sebenarnya dikirimin sama Regas, dikirimin DM di Instagram. Aku kan nggak kenal pada saat itu siapa itu Regas ya. Jadi dan sampai hari ini juga jarang sekali ngecek DM. Namanya juga cewek ya biasa di DM sama laki-laki. Jadi pas udah gitu pas aku lihat itu panjang banget gitu, udah aku cuekin. Sorry ya. Gak apa-apa, sudah expect. Dan itu setelah itu kayak seminggu setelah itu tiba-tiba aku tuh dihubungi sama beberapa temen. Ada Regas itu yang kontak kamu gitu. Ya, masa sih siapa gitu, pasti diceritain dia itu siapa. Dan akhirnya aku baca DM-nya dia. Dan ternyata dia ngajak, ya kamu ngajakin ketemu ya? Iya, mau presentasi dulu. Mau presentasi. Pitching. Iya. Nah sebelumnya itu aku cari tahu dia dengan berkat Mas Google, dilihatlah siapa itu Regas, dan aku lihat bahwa kamu tuh pernah terlibat di Cannes Film Ya, film Festival. pendek. Ya, jadi langsung sumringah gitu loh. Jadi, maksudnya di kontak sama seseorang yang ya ternyata memang legit gitu loh. Ya kan bisa aja gitu, maksudnya gue nggak tahu. Iya. Terus akhirnya kita bertemu, waktu itu ada berapa orang sih? 6 orang ya? Iya, presentasinya itu pakai bahasa Prancis. Jadi yang lainnya bengong gitu, yang lainnya nggak ngerti. Terus akhirnya setelah itu kita ketemu, aku mulai nonton film-filmnya dia, nonton Fotokopi Penyalin Cahaya, Budi Pekerti, dan setiap kali tuh aku ngerasa ini beda banget. Maksudnya ada sesuatu yang dia tuh berada di dunia art house, tapi pokoknya ada sesuatu yang selalu menyayat hati. Aku tuh setiap kali nonton filmnya Regas butuh waktu untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan normal buat aku ya. Kayaknya harus dicerna dulu. Aku harus ya ampun, pokoknya ada sesuatu yang membuat akunya tuh nggak bisa. Ya pokoknya butuh waktu, dan ini aku suka. Ada kan kadang kita, apalagi aku bukan nggak datang dalam dunia perfilman, melihat satu film yang dan beberapa film yang meninggalkan bekas sebesar itu dan ada maknanya. Ini membuat aku tuh langsung tergugah jadinya. Setelah berbulan-bulan akhirnya ya wes iyain aja, karena gini loh, pertama kali main film, apalagi di Indonesia, aku nggak mau, aku kepengennya tuh dapet jodoh yang apa sih namanya, kesannya itu kan perkawinan ya. Iya, yang proper, yang legit beneran. Jadi ya itu tadi, akhirnya seneng banget, mungkin kita jodoh ya. Akhirnya dan berterima kasih banget dengan kesempatan ini. Dan akhirnya gimana, boleh ceritakan keseruan selama prosesnya? Karena sedikit aja kesannya gimana, karena tadi Angga selalu bilang kalau mau Regas pasti pengennya di atas atap lagi tuh challenge-nya, nggak bisa terlihat. Nah aku kan nggak ada historinya dulu. Jadi aku nggak tahu. Yang aku senangnya adalah kita latihan banyak, kita readingnya tuh jadi setiap kali kalau aku datang ke Indonesia, aku datang ke Jakarta, pasti langsung latihan.
gitu. Terus di gitu ya syuting. Dipadukan sama online juga di Paris ya. Iya benar, karena Oke. kita online ya. Pokoknya memakan waktu untuk karena di film ini kita kan punya aksen ya, punya dialek. Kita berbicara dengan aksen yang nggak jelas ya, yang fiktif. Jadi otomatis cara aku berbicara juga ya, maksud dalam hari-hari dengan anakku. Aku kan ngomong sama anakku pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba dia suka ngeliat, mama kok ngomongnya aneh sih, kayak gitu. Jadi memang Terbawa. iya dibawa. Dan akhirnya kita syuting. Pas syutingnya itu baru pertama kali ya, gue ngerasa tuh kayaknya kru film, para pemain film tuh sabarnya tuh sesabar level dewa. Bener. Nungguin ya? Nunggunya tuh lama banget. Kalau jadi penyanyi kayaknya kita tuh pekerjaannya tuh gampang sekali. Nah ini ya beda lah. Jadi Selamat datang di industri film Indonesia. Kalau di Paris beda. Tapi beda lagi. Kayak ditebelin di. Ya. Ya jadi pokoknya ini pengalaman yang sangat buat aku sih. Ya aku nggak main di film ini. Mungkin walaupun kita udah lama ya syuting, udah berapa? 1,5 tahun. Iya. Satu setengah tahun. Tapi kalau setiap kali kita ketemu kita senang banget gitu loh. Karena kita tuh udah share banyak momen yang buat aku tuh sangat amat dan sangat berharga. Dan by the way, waktu pertama kali nonton filmnya, karena waktu itu kan masih 70%-an selesai ya. Ditunjukin di TV di hotel. Iya, ditunjukin di hotel gitu. Selesai film itu aku langsung nangis loh. Wah. Pokoknya itu bener-bener, beneran. Wow. Beneran. Jadi aku tuh nggak sabar kalian lihat film ini. Yes, ini. Kayaknya beneran, kayaknya akan